Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lia Uzliawati SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mencoba menjelaskan salah satu materi dengan judul perkembangan teori akuntansi. Dengan kami dari kelompok 5, saya Muhammad Sandy Bendika, NIM 55522100046, dan rekan saya Nisrina Aulia dengan NIM 55522100133. Baik, berbicara mengenai perkembangan teori akuntansi, kita mempelajari dulu sejarah awal dari akuntansi. Pada tahun 1300 sampai 1500 era Renaissance Italia itu menggiatkan perdagangan dan perniagaan. Kemudian pada tahun 1494, Luca Pacioli itu menulis buku yang membahas sistem pembukuan pencatatan berganda atau kita sebut dengan double entry bookkeeping yang kemudian menyebar luas ke seluruh Eropa. Kemudian pada tahun 1600 muncul laporan laba rugi dan statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Kemudian pada tahun 1602, perusahaan di Hindia Timur Belanda menjadi pencetus saham dengan tanggung jawab terbatas pada pemegangnya. Kemudian pada tahun yang sama, Bursa Efek Amsterdam menjadi tempat jual beli dan alih saham. Kemudian faktor perkembangan akuntansi pada abad 19, yang pertama muncul konsep awal kekayaan bersih atau net worth dengan konsep biaya dan pendapatan. Kemudian yang kedua evolusi joint venture atau ventura bersama. Kemudian yang ketiga pendirian korporasi hukum di Inggris pada tahun 1845. Kemudian untuk perkembangan akuntansi di Amerika Serikat, untuk sejarah awalnya sendiri, akuntansi di Amerika Serikat ini dikenal pada tahun 1930. Awalnya pelaporan dan auditnya itu bersifat sukarela. Kemudian pada tahun 1929 terjadi jatuhnya pasar saham akibat adanya Great Depression atau depresi berat. Upaya untuk mengatasinya, New York Stock Exchange melakukan pertemuan dengan American Institute Accountants atau AIA. Kemudian setelah itu dibuatlah tindakan setelah terjadinya Great Depression. Yang pertama, mengharuskan para auditor untuk memiliki lisensi dari pemerintah federal setelah lulus dari ujian pelayanan sipil. Kemudian yang kedua, ditetapkan adanya Securities Act pada tahun 1933 dan Securities Action Act pada tahun 1934 yang menetapkan adanya Securities and Exchange Commission atau SEC. Kemudian berbicara mengenai SEC, itu tujuan didirikannya SEC ini adalah untuk menjalankan undang-undang sekuritas. Kemudian wewenangnya sendiri adalah untuk menentukan prinsip akuntansi dan praktik-praktik pelaporannya. Kemudian pada tahun 1936 sampai 1938 terlibat perdebatan internal dalam rencana pengembangan standar akuntansi. Kemudian pada tahun 1938, SEC ini memutuskan prinsip-prinsip akuntansi diatur sektor swasta dalam Accounting Service Release atau ASR nomor 4. Kemudian pada tahun 1936, AIA bergabung dengan American Institute of Certified Public Accountants, di mana organisasi ini adalah organisasi pengembang teori akuntansi. Organisasi ini terdiri dari 3 komite yang memiliki tugasnya masing-masing. Komite yang pertama adalah Committee on Accounting Procedure atau CAP, yang dibentuk pada tahun 1936 untuk mengeluarkan pernyataan terkait praktik dan prosedur akuntansi dalam upaya menetapkan prinsip-prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, atau bisa kita kenal juga dengan Generally Accepted Practice atau GAAP, untuk menangani masalah penggunaan model akuntansi biaya historis. Kemudian untuk komite yang kedua adalah Accounting Principle Board atau APB, yang dimana tujuan didirikannya adalah untuk mengembangkan pernyataan tertulis dari Generally Accepted Practice atau GAAP, kemudian untuk mempersempit sejumlah perbedaan praktik yang sesuai dan membahas isu-isu kontroversial yang belum terselesaikan. Kemudian yang ketiga, komite yang ketiga yaitu Financial Accounting Standard Board atau
FASB yang bertugas untuk mengeluarkan standar-standar akuntansi. Di mana dari struktur Financial Accounting Standard Board ini ada American Accounting Association, American Institute of Certified Public Accountant, Financial Executive Institute, National Association of Accountants, Institute of Management Accountant, and Financial Analytics Federation. Pada tahun 1960, Amerika mengalami resesi. Kemudian 1 tahun setelahnya, pada tahun 1961 diciptakanlah kredit pajak investasi. Metode yang digunakan untuk membuat catatan dan laporan kredit pajak investasi adalah yang pertama ada metode flow through, yang kedua ada metode penangguhan atau deferred. Kemudian pada tahun 1963 SEC mengeluarkan Accounting Series Release nomor 96. Kemudian dari misi FASB ini adalah menetapkan dan memperbaiki standar akuntansi dan pelaporan keuangan. Upaya dalam mencapai misi tersebut dengan cara yang pertama meningkatkan manfaat pelaporan keuangan, fokusnya relevansi dan penyajian yang jujur, kemudian menjaga standar akuntansi dan pelaporan keuangan, kemudian mempertimbangkan kekurangan pelaporan keuangan, kemudian mendorong standar akuntansi dan memperbaiki pemahaman sifat dan tujuan dari laporan keuangan itu sendiri. Kemudian ada jenis-jenis pernyataan. Yang pertama adalah pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK, atau dalam bahasa Inggris kita bisa kenal dengan Statement of Financial Accounting Standard. Kemudian ada interpretasi, kemudian ada pernyataan konsep akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Concept. Kemudian ada bulletin teknis atau technical bulletins. Kemudian FASB Accounting Standard Codification memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama menyederhanakan akses pengguna dengan kodifikasi GAAP-AS, kemudian memastikan konten yang dikodifikasi akurat dalam mempresentasikan GAAP-AS mulai 1 Juli 2009, kemudian menciptakan sistem riset kodifikasi yang up to date. Lalu selanjutnya kita akan membahas isu-isu yang muncul. Yang pertama itu ada tentang EITF. EITF sendiri ini dibangun pada tahun 1984 oleh FASB untuk membantu menangani isu dan memperluas cakupan FASB Technical Bulletins. EITF ini dibentuk sebagai respons dua isu masalah yang bertentangan. EITF ini bertujuan untuk menyediakan pedoman mengatasi isu dan untuk membahas isu akuntansi terbaru. Lalu yang kedua ada konsekuensi ekonomi. Hal ini mempengaruhi harga dan nilai sekuritas dari praktik akuntansi. Akibatnya mempengaruhi pengambilan keputusan. Contohnya itu ada pernyataan FASB tentang tunjangan pasca pensiun Statement nomor 106. Dampaknya itu ada peningkatan beban bagi perusahaan. Lalu yang ketiga ada kelebihan standar atau standard overload. Kelebihan standar ini lebih berdampak pada bisnis kecil. Konsekuensinya bagi bisnis kecil itu yang pertama ada opini wajar dengan pengecualian atau opini tidak wajar yang dapat diberikan, lalu mengabaikan pengembangan hal lain termasuk informasi relevan, lalu mereka tidak cukup mampu membayar jasa tenaga ahli seperti pada jasa CPA besar. Lalu yang keempat ada penetapan standar sebagai proses politis. Standar akuntansi ini bisa dibilang sebagai produk aksi politis. Politisasi standar akuntansi ini berkaitan dengan opsi saham karyawan dan akuntansi nilai wajar. Pada tahun 1990, FASB mengajukan rancangan opsi saham dan Senat AS menyetujuinya dengan versi yang lebih ringan pada tahun 1995. Selanjutnya itu ada evolusi prinsip akuntansi berterima umum atau Generally Accepted Accounting Principles. Pada tahun 1938, AICPA mempublikasikan monograf yang berjudul Examinations of Financial Statements. Pada Juli 2003, SEC menerbitkan studi pursuant to Section 108D of the Sarbanes-Oxley Act of 2002 on the adoption by the United States Financial Reporting System of a Principle-Based Accounting System. Pada tahun 2008, FASB menerbitkan FAS nomor 162 The Hierarchy of Generally Accepted Accounting Principles. Lalu selanjutnya itu ada FASB Accounting Standard Codification. Pada tahun 2001, FASAC membahas akses efisien ke GAAP-AS. Lalu pada tahun 2004, mereka melakukan perbaikan proyek kodifikasi dan disetujui oleh Dewan FAF. Lalu pada tahun 2009, kodifikasi ini menjadi satu-satunya akses ke GAAP-AS. Lalu sumber FASB-ASC memuat literatur akuntansi otoritatif yang baru. Lalu selanjutnya ini ada sumber literaturnya.
FASB ASC ini memuat seluruh literatur akuntansi otomotif yang terbaru. Lalu, jika pedoman untuk transaksi atau peristiwa tertentu tidak terdapat di dalamnya, sumber pertama yang dipertimbangkan adalah prinsip-prinsip akuntansi untuk transaksi atau peristiwa yang serupa yang terdapat dalam sumber GAAP yang otoritatif. Jika tidak ditemukan transaksi yang serupa, pedoman non-otoritatif dari sumber lain dapat dipertimbangkan. Sumber-sumber dari pedoman dan literatur akuntansi yang non-otoritatif ini mencakup yang pertama, praktik yang dianggap lazim bagi umum maupun industri. Lalu FASB Concept Statements, kemudian American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA Issues Papers, lalu International Financial Reporting Standards, lalu Technical Information Service Inquiries and Replies, dan yang terakhir buku teks, pedoman, dan artikel akuntansi. Selanjutnya ini ada peran etika dalam akuntansi. Etika adalah perilaku yang dianggap benar atau salah dalam masyarakat. Etika akuntansi adalah gabungan standar perilaku sosial dan standar khusus dalam profesi akuntan. Kode etik profesional, Code of Professional Ethics, dikembangkan oleh AICPA. Selanjutnya, ada peristiwa pada awal tahun 2000-an bagaimana akuntansi mengalami krisis. Contohnya ini ada perusahaan Enron. Pada saat itu, perusahaan Enron mengalami kegagalan dalam akuntansi dan pengauditan. Berawal dari 1 Januari 2001, saham Enron terjual $90 per lembar saham. Lalu 19 lembaga riset investasi meninjau kinerja Enron. 12 diantaranya memberi rekomendasi strong buy dan 5 diantaranya memberikan rekomendasi buy. Lalu pada tahun 2000, auditor tidak menemukan masalah akuntansi pada perusahaan ini. Kemudian, Enron menggunakan entitas bertujuan khusus untuk mengakses modal dan risiko lindung nilai. Pada tanggal 16 Oktober 2001, perusahaan melaporkan kerugian kuartal ketiga dan sahamnya anjlok menjadi $33 per lembar saham. Pada tanggal 28 Oktober, terungkap bahwa karyawan Enron terlibat SPA. Lalu pada 2 Desember, perusahaan mengajukan kebangkrutan dan sahamnya sudah tidak bernilai lagi. Lalu semenjak adanya kasus ini, aturan seputar SPA ini mulai diperketat. Selanjutnya ada kompleksitas informasi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan. Kompleksitas informasi disebabkan karena informasi tidak hanya memengaruhi keputusan individu saja, tapi juga cara kerja pasarnya. Contohnya itu pasar sekuritas. Tantangan bagi akuntan itu ada bagaimana cara bertahan dan mencapai kesejahteraan dalam lingkungan yang kompleks yang ditandai dengan adanya konflik preferensi berbagai kelompok yang berkepentingan dalam laporan keuangan. Lalu selanjutnya itu ada masalah fundamental keuangan teori akuntansi. Pada tahun 1981, Jesdal mencatat perbedaan ukuran ideal laba bersih yang memberikan informasi kepada investor yang mungkin berbeda untuk mengukur dan memotivasi pengelolaan perusahaan oleh manajer. Hal ini terjadi disebabkan karena investor berusaha mencari informasi yang dapat membantu keputusan investasi dan pasar mereka. Solusi yang bisa diambil adalah dengan akuntansi nilai yang dapat memberikan wawasan terakhir tentang aset dan kewajiban perusahaan, yang dapat mengurangi potensi manipulasi oleh pihak dalam, dan pihak manajer juga dapat manfaatkan informasi untuk mengevaluasi kinerja mereka. Lalu selanjutnya ada International Accounting Standards. Berawal pada tahun 1990-an, perusahaan Amerika banyak menghasilkan pendapatan dan laba. Akibatnya perusahaan pencari modal merekonsiliasi laporan keuangannya sesuai negara tempat mereka mencari modal. Lalu, perekonomian semakin global dan mendorong diharmonisasikannya standar akuntansi internasional atau International Accounting Standards. Lalu, IASB mengembangkan kerangka konseptual yang berjudul Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. Tujuan laporan keuangannya sendiri adalah untuk memberikan informasi guna pengambilan keputusan. Lalu, informasi yang dibuat itu harus memuat relevansi, keandalan, dapat dipertimbangkan, dan dapat dipahami. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.